Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandaku, kembali lagi di podcast Mandua Kuningan. Kali ini bersama saya kembali Dewangga Praba. Dan kali ini, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu ya. Bintang tamu spesial. Karena dari kemarin nih kita udah gak up video ya. Barangkali dari teman-teman Sobat Mandaku ini nunggu-nunggu gitu kan. Mana ini episode terbaru gitu kan ya. Alhamdulillah kali ini kita udah up lagi video. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial gitu ya. Ada Fahri dan Cici. Halo. Oke. Gimana kabarnya Fahri, Cici? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Boleh mungkin perkenalan terlebih dahulu sama teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton? Boleh. Perkenalkan, nama saya Fahri Prawara Saputra dari Cigadung. Dan saya Sri Rahayu, biasa dipanggil Cici dari Cibingbin. Oke, dari Cibingbin, dari Cigadung ya. Jauh-jauh dari Cibingbin di sini di Pondok? Di Pondok. Oh, di Pondok. Fahri dari Di Cigadung di Pondok juga. Oke. Berarti kita kali ini podcast sama Ustadz dan Ustazah ya. Masya Allah. Amin, Masya Allah gitu ya. Oke nih Fahri, Cici, kita mau ngobrol-ngobrol aja nih ya. Ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Boleh. Setelah kemarin nih kita semua sudah menghadapi pesta demokrasi gitu ya. Pestanya Mandua Kuningan gitu ya. Dan alhamdulillah sudah terpilih gitu ya pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS gitu kan ya. Kayaknya aku mau nanya dulu nih, perasaannya terpilih gitu kan, jadi pasangan terpilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, gimana perasaan ini? Perasaannya sih yang pertama kayak seneng sih Kak. Terus yang kedua ya nggak nyangka. Soalnya dari awal teh udah punya pemikiran pengen jadi ketua OSIS, tapi gak nyangka teh bakal bisa kepilih kayak gitu. Jadi emang dari awal emang udah gak nyangka gitu ya. Iya. Oke, kalau Sri? Kalau Sri sendiri kan awalnya tuh di calonnya Kak sama kakak senior itu. Awalnya juga di calonnya itu gak nyangka kan. Terus pas sekarang kepilih tetep gak nyangka. Jadi dari awal emang udah gak nyangka. Jangan-jangan gak nyangka hidup juga ya. Jadi dari awal emang udah gak nyangka nih, kayaknya gak nyangka nih aku bakal hidup gitu ya. Enggak kayak gitu ya. Oke, jadi emang benar-benar kejutan gitu ya. Kejutan kali ini ketika di masa-masa sekolah gitu ya, kejutan dipercaya menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS gitu kan. Tapi pure keinginan dari kalian sendiri, memang dari diri kalian sendiri emang udah bertekad kayaknya aku pengen memutuskan untuk aku pengen jadi ketua OSIS gitu. Emang ada dalam diri kalian? Pernah ada. Iya. Waktu pertama datang sini. Iya. Jadi sekarang udah gak ada. Setelah kepilih jadi gak ada. Awal di tengah-tengah tuh pas awal kasbas tuh udah kayak gak ada. Terus pas udah kepilih jadi makin deras lagi, makin kencang. Oh, jadi waktu awal-awal itu pengen, kayaknya aku pengen jadi ketua OSIS gitu kan. Pernah sempat padam, pernah sempat hilang gitu rasa itu. Hilang. Kenapa tuh kalau boleh tahu kenapa kok bisa hilang? Mungkin karena lihat juga dari teman-teman yang lainnya kayak wah ini teman-temannya ini kayak keren-keren nih. Jadi kayak insecure duluan. Oh, udah insecure duluan. Oke. Oke, kalau Cici sendiri? Jadi ketua OSIS Cici mah dari awal tuh gak ada niatan pengen jadi ketua OSIS ya Kak. Tapi karena udah dikasih kepercayaan jadi kakak kelas tuh percaya sama Cici. Jadi mungkin ada kemauan gitu buat jadi ketua OSIS. Oke, bagus deh. Berarti memang kalian emang udah ada dari diri sendiri ya, emang udah benar-benar tumbuh gitu kan niat dalam diri sendiri gitu. Sebenarnya kalau misalkan kemarin kan kita ngelihat di debat tuh ada tuh yang bertanya kayak apa sih emang motivasi kalian untuk menjadi ketua OSIS gitu kan, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS gitu kan. Nah, kalau dari kalian sendiri, emang kalian motivasinya apa sih untuk menjadi ketua OSIS itu? Dari Fahri dulu. Iya, dari Fahri dulu. Berarti mau dari mana dulu gitu kan? Mungkin motivasi dari Fahri mah pengen nyari tantangan baru gitu kan. Tantangan baru. Suka yang menantang? Iya, suka yang menantang. Oke. Karena apalagi? Kayaknya mah kayak seru gitu Kak, lihatnya tuh. Seru liatnya ya.
seru lihatnya ya. Jadi kayak pengen nyobain gitu. Oke. Kalau dari Sri? Kalau dari Sri sendiri kan lihat Kak Dewa itu kayak Kak Dewa tuh yang mana ya? Maaf ya, Kak Dewa tuh yang mana ya? Oke, gimana? Keren gitu Kak, jadi ketua OSIS bisa mimpin organisasi, terus bisa melatih kepemimpinan diri juga. Terus pastinya kan bisa ngatur waktu juga kan Kak? Ya. Tuh kayaknya salah ya MC-nya, kayaknya harusnya jangan aku ya, Pak Nurgi. Oke. Itu ya motivasinya. Oke, berarti memang karena Fahri emang suka yang menantang gitu kan, emang dalam hal organisasi aja atau emang dalam belajar juga kayak aku emang suka suka hal-hal yang menantang kayak gitu. Mungkin kalau di belajar mah kurang sih. Kurang. Oke. Berarti emang mungkin di luaran gitu ya, di actionnya gitu ya. Oke. Dari kemarin, kalian udah ikut OSIS itu dari kelas 10 ya? Ketuanya siapa ya? Oke. Jadi memang ini aku disclaimer dulu ya ke teman-teman yang nonton. Kalau misalkan kemarin ini rangkaian seleksi itu bukan sama OSIS ya. Dari kemarin emang rangkaian penyeleksian sampai mereka jadi ketua OSIS ini emang sama MPK gitu kan. Jadi bukan sama aku gitu. Makanya tetap ya kita kayaknya aku pengen nanya-nanya aja ke mereka gitu, kayak pengen lebih tahu juga gitu. Nah, kalau misalkan dari Cici dan Fahri gitu kan, kemarin setelah kemarin kan kita melaksanakan debat gitu kan ya. Nah, kemarin kan berlawan gitu kan, ada lawannya gitu. Nah, dari Fahri dan Cici sendiri, kira-kira lawan yang menurut kalian kuat gitu kan, terus kayak aku kayaknya agak takut nih berlawanan sama ini, siapa sih lawan debat yang kalian takuti gitu, atau bukan takuti sih, lebih ke kayak segan gitu. Kayak segan gitu. Kita siapa? Reina. Iya, Reina sama Iis. Ada Reina sama Iis. Kenapa tuh dua perempuan itu, kenapa? Karena kan Iis juga banyak teman-temannya. Terus Iis juga emang udah punya basic dari SMP-nya gitu, jadi ketua OSIS. Kalau Reina itu berpikirnya luas Kak, suka kritis, kalau bertanya-tanya suka kritik banget gitu. Jadi orangnya ngulik-ngulik gitu ya. Oke. Ada lagi? Siapa nih kira-kira? Sama pas di kampanye juga Kak, kelihatan tuh yang pendukungnya Is tuh kayak rame banget. Terus kita udah kayak aduh gimana nih. Jadi udah kayaknya kayaknya kita enggak deh gitu. Udah ada rasa kayak gitu ya. Iya, udah. Oke. Terus ini juga Kak. Apa? Pas di Instagram tuh kan di post tuh ya. Per calon-calonnya tuh. Nah, followers yang banyak tuh yang Iis Kak. Yang like-nya. Iya, yang like-nya. Karena mungkin pasangan Iis tuh orang-orang aktif sosmed, pendukungnya. Emang kalian berapa waktu itu? Waktu kalian cek? Berapa ya? 70-an gitu. 70-an. Kalau Iis emang berapa waktu itu? 100 lebih. Oke. Mungkin teman-teman di sini yang nonton juga, kita pernah cek ombak ya di IG-nya OSIS Mandua Kuningan. Di situ kayak kita pengen cek ombak tim sukses gitu ya. Nah ngomong-ngomong tim sukses, aku jadi inget nih, kemarin kan kita adain tim sukses gitu kan, kalian ngerekrut sendiri gitu kan, kayak ngajakin langsung kayak kampanye gitu kan, ada waktu 1 minggu untuk kampanye, terus kayak merekrut teman-teman untuk jadi tim sukses. Ada kesusahan gak sih, ada kesulitan gak sih untuk merekrut dan membentuk tim sukses itu? Sebenarnya sih buat nyarinya mah nggak susah, tapi buat ngumpulinnya tuh Kak yang susah. Ngumpulinnya. Kan kemarin juga pas tim suksesnya datang tuh ngedadak datangnya tuh. Oke. Berarti pas waktu kalian mau tampil itu ngedadak. Iya. Kan harusnya kata Kak Dewa tuh 20 orang ya. Iya. Terus tiba-tiba yang jadi tim suksesnya tuh lebih dari 20. Lebih dari 20. 20. Oke. Juga datangnya pada ngaret ya. Iya. Gitu. Tapi itu di luar pengetahuan kalian berarti kalau yang bakal datang itu lebih dari 20. Iya. Oke. Datanya 20, datanya lebih. Oke. Nah, kemarin kan udah debat juga, tapi sebelum itu kan kalian pasti ada nih untuk menjadi sampai di titik ini jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu pasti ada rangkaian seleksinya gitu kan. Nah, apa sih, boleh dong di spill sedikit gitu kan, kayak rangkaian seleksi yang udah kalian lalui gitu kan, terus kayak lika-liku sampai ke tahap pemilihan itu apa aja sih?
Boleh mungkin diceritain. Awal-awalnya gimana sih gitu? Awal-awalnya cerita dikit ya. Ya. Awal-awalnya banyak juga gak apa-apa ya. Awalnya tuh lagi di kelas Kak, lagi tiduran. Terus tiba-tiba dipanggil sama kakak kelas, sama MPK. Iya, sama MPK. Terus dikumpulin atas kantin tuh. Ditanya-tanya gini-gini gitu. Dikumpulin, jadi dikumpulin gitu ya. Deg-degan gak di situ? Deg-degan ya. Soalnya belum ada persiapan dari awalnya, tiba-tiba dipanggil terus diwawancara. Oh, tapi gak ditodong pisau kan? Ya siapa tuh kayak diwawancara sambil ditodong pisau gitu kan? Enggak, tapi nyantai aja kan, sharing-sharing mungkin ya. Terus gimana tuh? Abis ditanya-tanya sama MPK-nya, disuruh siap-siap katanya tuh. Nanti besok siap-siap menghadap ke Dewan Guru. Oh gitu. Iya. Terus tuh kayak takut-takutin gitu kan. Katanya kalau di MPO mah katanya panas. Terus suasananya juga Oke. gitu. Oh iya. Tapi kenyataannya gimana? Enggak sih, biasa aja santai. Santai. Ya, dari guru-gurunya juga santai. Oke, santai. Berarti kalian enjoy ya. Iya. Tapi kalian udah deg-degan, udah overthinking duluan dengan kata-kata itu. Itu Cici hampir tiap hari sebelum pemanggilan MPO tuh deg-degan terus dari sekolah tuh. Aduh, gimana? Iya. Gitu. Iya, gak mau sekolah sampai gak mau sekolah. Oke. Oke. Tapi dari Dewan Gurunya humble ya, enjoy ya kalian. Mungkin kakak kelas nyuruh kalian kayak gitu supaya kalian lebih prepare lagi, lebih persiapan kayak ini loh, kalian mau dihadapkan sama Dewan Guru gitu. Jadi kayak harus hati-hati gitu. Terus udah gitu gimana lagi? Udah gitu kan dipanggil lagi tuh buat ngadep ke guru ya Kak. Iya. Pas gitu disuruh tunggu di depan aula. Di situ udah mulai kayak deg-degan gitu. Deg-degan panas dingin ya. Terus kayak salawat. Selawatan bareng sampai selawatan bareng. Iya. Oke. Oke. Iya. Terus habis itu kelihatan aja tuh ada guru-guru mulai datang ke aula. Itu udah mulai udah panas tiris gitu ya. Udah keringat dingin ya. Pas udah masuk terus ditanya tuh, tapi pas tanya awal mah masih deg-degan gitu Kak. Pas udah mulai kesini kayak udah tenang, udah enak gitu. Dikira mah nanya bakal yang susah gitu, ternyata ya yang biasa aja sih. Oke. Jadi kayak easy ya, biasa ya. Wow. Oke. Nah, itu kan seleksinya ya, rangkaian seleksinya dari awal kalian mengikuti capek kan ya, kesana kesini gitu kan. Kemarin juga kan di debat pernah heboh tuh kemarin ya soal visi misi dan program kerja unggulan kalian. Banyak nih yang mempermasalahkan, kenapa sih harus mengangkat program kerja unggulan yang itu gitu kan. Padahal kan itu udah ada di organisasi yang lain gitu kan. Kenapa harus diangkat itu gitu? Pertama karena kita nggak mau ngambil program kerja yang susah. Kita mau ngambil program kerja yang bisa terjalani gitu Kak. Dan itu salah satunya menurut Pak Rima itu insya Allah bisa lah. Terus kita juga mau dengerin aspirasi siswa-siswi. Jadi siswa-siswi kita pengennya kayak gimana gitu. Sama minta saran kritikannya kayak gitu kan. Oke, berarti emang kalian tetap bulat. Jadi kan kemarin meskipun banyak pro kontra terkait program kerja unggulan itu, kalian tetap bulat ya untuk ya udah kita mah bakal ini gitu ya, tetap gitu kan, fix gitu. Dan akhirnya emang menang ya. Meskipun banyak pro kontra ya emang menang gitu kan. Ya udah Kak, udah mah kemarin tuh yang kebanyakan nanya tuh ke kita ya Ci ya. Iya ke kita. Iya. Kemarin yang debat itu. Nanya ke kalian gitu, nanya lagi. Gak apa-apa. Itu berarti itu artinya kayak kita pengen mastiin ya, bener gak sih? Masuk kayak kita pengen nanya gitu, kayak mungkin dari teman-teman yang lain kayak pengen memastikan dan pengen memperjelas gitu maksud dan tujuan kalian gitu. Dan akhirnya kan udah terjawab dan ya itu sih menang gitu kan. Alhamdulillah. Oke. Nah, ngomong-ngomong kalian terpilih gitu kan. Menurut kalian sendiri nih, aku pengen nanya nih pandangan kalian gitu ya. Kriteria pemimpin yang baik menurut kalian tuh seperti apa? Yang amanah, terus yang bisa ngedengerin suara rakyat gitu, atau enggak siswa-siswi. Terus yang bisa mencontohkan dari dirinya sendiri, terus baru yang lain ngikutin. Oke. Nah, dari antara kriteria yang tadi kalian sebutin, ada gak sih kriteria yang udah ada dalam diri kalian? Menurut kalian sendiri?
Tadi kan menurut kata kalian kan, aku kan tadi nanya pemimpin yang baik menurut kalian tuh kriterianya seperti apa. Nah tadi kan kalian udah jawab. Nah itu semua yang kalian jawab tadi ada gak sih dalam diri kalian? Insya Allah. Insya Allah ada ya. Insya Allah ada. Insya Allah. Oke. Semoga ya mungkin seiring berjalannya waktu akan terus dipupuk ya kepemimpinan itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang organisasi nih. Dari awal kalian ikut organisasi dari kelas 10 kan? Iya, dari kelas 10 gitu kan ya. Kenapa sih kalian pengen ikutan organisasi? Yang pertama diajak. Iya, terus Fahri juga pas SMP-nya tuh seman ikutan Dewan Penggalang juga. Terus pas masuk ke sini pengen memperbanyak pengalaman tuh Kak. Terus juga ya tadi sih pengen tantangan yang baru. Oke, suka tantangan yang baru. Iya. Oke. Berarti sebelumnya Fahri ketua OSIS juga atau? Enggak. Oh enggak. Iya. Sebelumnya tapi ikut OSIS? Enggak ada. Oh enggak ada OSIS? Iya, enggak ada OSIS. Okay. Nah kalau Cici sendiri kenapa tuh? Kalau Cici sendiri kan di MTS tuh Cici pernah ikut OSIS ya Kak? Ya. Oh, berarti emang udah pernah ikut OSIS ya sebelumnya? Jadi jangan-jangan ketua juga? Waktu itu sempat kan ikut apa sih kayak jadi bakal calon juga, jadi kandidat. Ya, tapi ya nggak beruntung. Oh, oke. Berarti rezekinya di sini ya. Oke, alhamdulillah. Kenapa tuh Cici pengen ikut organisasi? Soalnya kan di organisasi tuh kita bisa nemuin jati diri kita tuh. Terus kita bisa belajar manajemen waktu, juga menambah relasi, ya gitu Kak. Oke. Nah, ada gak sih pesan-pesan nih gitu buat adik-adik kelas nih, barangkali ada yang nonton gitu kan, yang masih kayaknya adik-adik kelas di sini masih pada bingung gitu kan, pengen ikut organisasi atau enggak, pengen gabung atau enggak gitu. Ada gak pesan-pesan dari kalian untuk yang nonton sekarang gitu, adik-adik yang lagi nonton, apa nih yang mau disampaikan buat orang-orang yang masih bingung kayaknya aku gabung atau enggak ya, terus kira-kira aku bisa ngebagi waktu atau enggak ya, gimana? Mungkin pesannya kalau pengen nyoba jangan ragu gitu Kak. Kalau pengen coba aja sekalian, karena kita biasa tuh karena terbiasa. Oke, kita bisa karena terbiasa ya. Karena terbiasa. Terus jangan pernah mengatakan tidak bisa sebelum mencoba. Jadi dicoba dulu deh. Ya, nanti kesananya belajar bareng-bareng dari pengalaman juga gitu. Oke. Nah, selama kalian masuk organisasi dan waktu itu kalian mau masuk ke organisasi, goals kalian itu apa sih? Tujuan kalian masuk organisasi itu apa sih? Apa yang pengen dicapai sama kalian ketika kalian masuk organisasi? Menambah pengalaman, terus membangun relasi, melatih kepemimpinan diri kan. OSIS tuh yang mau menaungi ekstrakurikuler gitu kan. Ya jadi mau menambah pengalaman gitu. Oke. Pari? Mungkin sama ya, sama aja. Oke. Jadi emang relasi itu penting ya? Iya. Penting banget Kak. Oke. Nah, berarti menurut kalian organisasi seberapa penting? Sangat penting. Sangat penting. Iya. Minimal mungkin satu orang harus mencoba satu organisasi ya, yang menurut mereka mungkin itu adalah passionnya gitu kan. Mungkin kan kalau orang yang jago olahraga di kita banyak nih, eskul olahraga, terus yang basicnya di di silat juga kan ada, di olahraga yang tenis, badminton segala macem gitulah, banyak lah pokoknya ya. Minimal satu orang bisa ikutan organisasi lah, satu organisasi gitu ya. Oke. Nah teman-teman, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita bareng ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru gitu ya. Kita doakan semoga Fahri dan Cici menjadi pemimpin yang amanah dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya. Oke, itu mungkin teman-teman ngobrol-ngobrol kita sama ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru. Barangkali dari teman-teman juga ada ucapan mungkin dan kayaknya aspirasi yang mau disampaikan, karena kan mereka katanya menerima aspirasi sekali ya, benar-benar menerima. Jadi silakan teman-teman mungkin boleh tulis di kolom komentar juga, nanti bakal kita sampaikan dari X-Media dari Potret Mandaku gitu ya ke ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru. Boleh teman-teman berkomentar di bawah, barangkali juga mau mengucapkan selamat gitu kan, belum sempet barangkali dari teman-teman yang lagi nonton, jadi gak apa-apa, ucapin aja di bawah komentar ya. Oke, ada tambahan mungkin, ada lagi pesan untuk apa gitu
Gak ada. Gak ada ya. Oke, kalau misalkan gak ada, mungkin itu saja di episode kali ini bincang-bincang kita bersama Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS yang baru. Dan itu saja mungkin dari kita ya, dari saya sendiri Dewangga Praba. Mohon maaf apabila ada salah kata nih, barangkali ada komenan kayaknya jangan pakai kata ini gitu ya. Mohon maaf ya. Kalau misalkan ada kritik dan saran, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.